Jadi mungkin yang perlu disoroti adalah memang tidak bisa dipungkiri bahwa ada orang-orang yang memang menggunakan nama mental health issue ini sebagai alasan, sebagai excuse. Welcome to Talk Podcast. Let's talk now bersama gua Andri. Dan untuk guest episode kali ini gua kedatangan seorang wanita. Dia ini profesinya psikolog klinis, namanya Jessie. Apa kabar Jessie? Baik, Ko Andri, gimana kabarnya? Ya baik. Nah buat ini ya for information aja nih yang dengerin atau yang nonton episode kali ini, Jessie sebenarnya lagi sakit. Jadi kalau misalnya nanti dia agak suaranya bindeng-bindeng dikit, dia udah bilang ya mohon dimaklumi katanya. Iya nih, lagi pilek soalnya. Iya iya. Tapi gini, gue penasaran dengan profesi lu ini, psikolog klinis. Apa bedanya dengan psikolog biasa? Oke, jadi kalau dalam psikologi itu kita kan untuk menjadi psikolog harus menempuh pendidikan S1 psikologi dulu, baru S2 gitu. Iya. Jadi semua psikolog itu menempuh pendidikan pertama S1 dulu nih, lulus kan S1 psikologi. Nah, Hmm. kemudian lanjut lagi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi yaitu S2-nya. Nah, disinilah ketika kita ngambil profesi psikolog ini, Mm-mm. kita ada penggolongannya nih gitu. Jadi bisa ambil kayak semacam penjurusan yang lebih menjurus lagi gitu. Jadi psikolog tuh Oh. enggak hanya ya psikolog umum aja gitu enggak, Hmm. tapi ada Hmm. expertise-nya lagi gitu, klasifikasi yang lebih detail lagi. Nah, di situ dalam perkuliahan itu kita diminta untuk meminta Hmm. uh, untuk mengambil uh, kira-kira jurusan apa yang pengen diambil gitu loh, mayoringnya apa gitu. Nah, jadi Hmm. saya ambil psikolog klinis yang mana kalau kalau waktu saya Hmm. kuliah saya nggak tahu di kurikulum saat ini seperti apa. Cuman kalau kalau dulu aku kuliah aku ambilnya ada 4 gitu. Yang pertama ada psikolog pilihannya ada 4 psikolog klinis dewasa, klinis Hmm. anak, Hmm. pendidikan, dan satu lagi industri organisasi gitu. Nah, Oh. saya ambilnya klinis dewasa gitu. Setahu Hmm. saya kayaknya beberapa universitas sekarang S2-nya udah dicampur deh untuk klinis dewasa dan klinis anak. Jadi kalau ngambil klinis klinis harus bisa nanganin orang dewasa sama anak gitu. Tapi Oh. waktu zaman saya ngambilnya Hmm. klinis dewasa gitu. Nah, klinis dewasa itu apa? Ya psikolog yang menangani kasus-kasus klinis. Klinis itu yang berkaitan sama gangguan mental ya gitu. Kan kalau Hmm. industri kan berarti lebih ke semacam kayak HR, terus untuk ngurusin karyawan, Iya, iya, iya. perusahaan gitu ya. Heeh. Kalau untuk pendidikan itu kan lebih ke minat bakat atau gimana sih caranya nanganin anak di sekolah dan lain-lain. Nah, Hmm. kalau klinis itu berarti menangani ya masalah individu itu gitu, Ya. diri kita sendiri ya, mental issue Hmm. itu sendiri gitu. Ya. Kalau dewasa ya berarti rentang usianya mungkin dari sekitar start 17-18 tahun yang Hmm. mana sudah tergolong dewasa, intinya dia sudah bisa mengambil keputusan sendiri, maka itu sudah bisa digolongkan sebagai calon klien saya gitu. Jadi kalau Oke. saya dapat tawaran klien yang terlalu kecil usianya juga saya nggak sanggup, biasa saya akan refer juga gitu karena Oh. expertise-nya hanya di klinis dewasa aja gitu. Iya, iya, iya. Tapi kenapa lu pilihnya klinis gitu? Kan dari beberapa pilihan yang tadi lu ini ya, yang lu dapet nih. Kan sebenarnya ya kalau tadi industri, ya HR lah ya. Enak gitu ngurusin karyawan ya kan. Lalu kalau pendidikan, ya udahlah kan emang di pendidikan. Tapi lu milihnya yang klinis gitu. Klinis kan berarti kan ngurusin, tadi kayak lu bilang kan ngurusin orang-orang yang mungkin stres, yang kena mental health, atau mungkin yang bipolar or whatever itu kan gangguan-gangguan kejiwaan itu kan. Kenapa lu pilihnya itu gitu? Bukannya ini ya, menghadapi orang-orang itu jauh lebih challenging kan? Iya, ya, betul betul. Makanya nih ada beberapa pandangan ya gitu. Hmm. Hmm. Kalau buat saya dari 4 jurusan itu yang paling nyaman dan paling enak mungkin sesuai dengan panggilan saya juga gitu ya, sesuai dengan kemampuan saya juga kayaknya paling enak klinis dewasa gitu. Hmm. Karena um, menurut saya menantang aja sih gitu kayak Hmm. orang dewasa yang sudah menyadari bahwa dia ada masalah dan dia pengen berubah gitu. Saya pengen Hmm. membantu mereka di situ sih. Dan memang sejak kecil sih sebenarnya kok. Jadi dari SMP tuh aku sebetulnya udah senang gitu ya dicurhatin sama teman-teman gitu. Hmm. Selalu jadi tempat curhatnya teman-teman. Ya awal mulanya kan dari situ gitu ya. Hmm. Minat Hmm. minat Iya, kita terbentuk gitu. iya, iya, iya. Terus SMA ya kemudian waktu SMA itu udah langsung milihnya psikologi memang kepengen gitu. Hmm. Dan memang waktu
kuliah S1 kan belum penjurusan kayak gitu ya, Iya, iya, belum iya. terlalu spesifik seperti itu. Hmm. Tapi dari mata kuliahnya tuh memang paling suka, paling cocok, ya suka aja gitu sama kayak misalnya gangguan-gangguan klinis atau gangguan-gangguan kepribadian Hmm. gitu-gitu tuh Hmm. menarik gitu. Yang mana waktu kuliah dulu omongnya gini ya, kalau HR itu lebih lebih gampang cari duitnya karena klasikal gitu ya. Kalau Iya, ngetes kan iya, iya, iya. misalnya psikotes satu Hmm. perusahaan gitu kan Hmm. lebih lebih benefitnya lebih tinggi gitu. Iya. Hmm. Tapi yang mana ya namanya panggilan juga ya, jadi susah gitu. Kalau kalau waktu dulu kuliah ya nggak terlalu suka sebetulnya dengan mata kuliah yang lain gitu. Pendidikan ya ambil sih gitu belajar Hmm. sedikit tapi Hmm. aku nggak terlalu enjoy di situ di pendidikan ataupun di industri. Jadi sebetulnya waktu S1 udah belajar juga gitu Hmm. sedikit-sedikit. Cuma dari situ jadi ngerti kan, oh kayaknya aku sukanya di sini. Hmm. Yang bisa kayak spark joy-nya tuh di mana gitu. Hmm. Dan Hmm. ya mungkin yang jadi alasan aku sampai sekarang ya kenapa ini jadi profesi juga karena ketika kita bisa membantu orang dengan skill kita Hmm. dan orang itu jadi bisa melanjutkan hidup, rasanya tuh bermakna banget sih kalau buat aku. Oke. Iya, Jadi iya, iya, ketika iya, melihat iya. orang yang udah benar-benar misalnya depresi banget Hmm. atau Hmm. uh, sampai ibaratnya tertatih-tatih banget gitu ya Hmm. Hmm. untuk melanjutkan hidup, tapi ternyata dengan bantuan profesional dengan keilmuan tuh ternyata bisa loh di treatment. Nah itu kalau udah progres kayak gitu rasanya senengnya minta ampun sih, itu yang mungkin nggak bisa dibayar pakai uang ya gitu. Iya, 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 bener-bener. Gue tahu rasanya kayak gitu. Kayak sekarang gue juga jalanin podcast lah ya. Sometimes gini loh. Ada kadang gue mungkin bikin video atau mungkin bikin podcast simple lah ya. Gue tuh pernah bikin podcast tuh judulnya gini, keperawanan seberapa penting buat lu. Itu waktu itu gue masih bertiga, jadi obrolan antar cowok ngomongin tentang keperawanan, penting gak sih kalau lu punya pasangan tuh punya cewek tuh masih perawan atau enggak? Ya sambil Ya, ya. bercanda-bercanda juga, kalau udah nggak perawan kan udah bekas, udah pernah dipakai orang. Literally ya omongan para cowok lah ya. Tapi gini, surprisingly ada yang komen, cewek, dia komen di YouTube, dia bilang gini, gak nyangka ya kalau ternyata cowok-cowok di luar sana itu masih ada yang bisa melihat cewek itu nggak hanya dilihat dari keperawanannya doang, dia perawan atau enggak. Thank you ya buat kontennya. Gue pas baca itu ya, wah ini ternyata gue bikin begini aja bisa ada yang terbekati gitu loh. Ya even mungkin cuma satu orang, gue sih nggak perhitungkan berapa jumlah orang yang bisa ini yang kayak yang diberkati ya. Tapi ya gue pikir ini jadi bensin gue nih buat terusin. Betul. Iya, iya, ya makanya pas tadi lu cerita kayak gitu, ya gue tahu sih rasanya gimana. Walaupun ya mungkin ya kalau yang gue bayangin, lu menghadapi orang-orang stres itu kan vibe-nya negatif ya. Oh, banget tuh kok. Hmm, Kalau nggak pinter-pinter mengatur energinya, iya, nggak pinter-pinter ngatur dan nggak self care-nya bagus, itu bisa-bisa psikolognya juga yang ikut stres gitu. iya, 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 Ikut bahkan maksudnya terkena terkena dalam tanda kutip gangguan mental yang lebih serius gitu ya. Kalau kita bilang soal nggak psikolog pasti 100% sehat mental ya nggak juga gitu. Tapi kayak kan hmm. nggak ada ya orang yang 100% sehat mental adanya berfungsi atau nggak mungkin berfungsi nih 10 gitu. Tapi Iya, mungkin iya, ada iya, dalam diri kita ada hmm. hal yang mungkin tidak sempurna tapi it's okay yang penting berfungsi gitu. Itu bisa menurunkan keberfungsian. Hmm. Makanya aku ya kok hari Sabtu dan Minggu itu aku strict nggak nerima klien Oh, sama istirahat sekali ya. tidak menerima konseling ya Hmm. karena aku ngerasa bahwa kalau aku recharge hanya di hari Minggu Hmm. itu nggak terlalu terrecharge gitu akunya Hmm. ya mungkin beda orang beda ya. Hmm. Aku kan di Hope Psychology Center aku bikin Hope Psychology Center ini menggandeng beberapa psikolog Hmm. itu ada 6 psikolog yang lain di situ itu nerima semua tuh hari Sabtu mungkin Hmm. mereka bisa gitu ya Hmm. Hmm. mungkin nggak terlalu sepadat itu tapi kalau aku lebih prefer hari Senin sampai Jumat doang. Kenapa sih kok kayak gitu? Banyak banget yang memohon-mohon kok minta bukain jadwal dong hari Sabtu gitu. Hmm. Aku nggak Hmm. bisa dan lain-lain. Tapi ya again kembali lagi kan kita nggak bisa menuang dari gelas yang kosong ya. Iya, iya Kalau benar. kitanya sendiri nggak stabil, kitanya Hmm. sendiri nggak waras, ibaratnya nggak grounding, Hmm. gimana kita mau membantu orang lain yang sedang cemas, yang Hmm. sedang sedih gitu Hmm. kan sehingga di Sabtu Minggu itu aku bener-bener ya ini ngomongin soal self care ya bener-bener aku fullin Hmm. untuk self care gitu kalau enggak kasihan di kliennya Senin
Iya. Klien yang Senin nanti dapat energinya sisa kan, dan itu nggak Betul. fair gitu loh. Iya, Nah iya. kayak gitu memang bener-bener capek sih, capek. Tapi kalau pas dapat ketika udah ada apa kayak feedback atau udah ada progres, wah itu plong banget sih, plong Hmm. banget dan Hmm. lega banget, dan itu jadi bensin kita, betul sih kok. Iya, iya, benar-benar. Berarti ini ya, kalau misalnya ada orang bilang psikolog itu kalau terlalu banyak nanganin klien dan akhirnya dia bisa kena gangguan mental juga, itu bisa terjadi ya berarti ya? Iya, iya, betul, betul. Jadi jangan dibayangin gangguan mental itu kayak hitam putih gitu ya. Hmm, hmm, Maksudnya hmm. jangan dibayangin kayak eh, gangguan gak gangguan, gila gak gila gitu ya. Iya, Kayak iya, iya. jangan dibayangin seperti itu gitu. Tapi em, bayangin itu seperti spektrum, Hmm, seperti gradasi gitu. hmm, Ya, jadi warnanya tuh banyak gitu. Kayak mungkin hmm, shade lipstick kali ya. hmm, 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 hmm. Dari merah yang pink yang muda banget sampai yang tua banget tuh ada gitu. Jadi Iya, jangan iya. dibayangin kayak hitam putih aja. Nah, itu dari gradasi itulah itu bisa geser-geser Hmm, kesehatan mental kita. hmm, Nggak cuman kayak kena atau nggak kena, nggak cuman kayak gitu doang, tapi ada gradasinya. Ibaratnya kita gampangnya mungkin normal, ringan, sedang, berat gitu ya. hmm, Kalau normal ya setiap hari masih functioning dengan oke. Kalau ringan berarti distressnya tuh masih reversible ya, masih hmm, oke lah stres, tapi kalau sudah lewat ya udah gitu, beres gitu. hmm, Ada lagi yang sampai functionalnya setiap harinya functioningnya udah impairment, sudah nggak berfungsi lagi. hmm, Dan iya, yang terakhir ada clinical disorder, itu yang paling berat gitu. Jadi intinya dari skala 1 sampai 10 seberapa kita berfungsi. Nah, itu berlaku ke semua manusia. Jadi hmm, nggak cuma hmm. buat para klien, tapi para psikolog juga gitu. Iya, iya. Bisa aja nih hari ini aku di angka, ini karena aku lagi pilek, jadi mungkin aku di angka 7 kali ya. Hmm, hmm, Mungkin secara keberfungsian nggak seberfungsi itu gitu ya, mungkin hmm, di 6 hmm, atau di 7 gitu. hmm, Tapi nanti kalau sudah kan tahu kan setelah badannya enak, setelah sembuh kan, terus kemudian saya jadi berfungsi lagi gitu di angka 9 atau 10. Nah, bayangin kita nanganin negatif vibes terus nih setiap hari, iya. tapi nggak tahu gimana caranya menghandle diri sendiri, menyelam kepada diri sendiri, gimana nge-charge emosi kita sendiri, Hmm, itu bisa-bisa habis kan. iya, iya. Fungsi keberfungsiannya dari 10 bisa semakin lama semakin turun Mm-mm, bener, gitu. bener, bener, bener. Mungkin kalau contoh ekstrimnya gini ya, kalau lu ngikutin Batman, Batman itu kan punya musuh Joker kan, badut yang ya mungkin orang bilang dia sakit jiwa segala macam. Joker tuh punya cewek, Harley Quinn. Ya, ya. Nah, kalau tahu ceritanya Harley Quinn itu sebelumnya adalah psikolog yang ditugaskan untuk menangani Joker. Iya, iya, iya. Tapi dia Itu malah dia. bukannya Joker yang sembuh, malah dia jadi ketepaknya Joker. Iya, iya. Sebenarnya nggak kadang-kadang soalnya film kadang-kadang nggak dijelasin ya, Iya, iya. dikirain nular gitu. Maksudnya Hmm, hmm, kalau gangguan mental sebenarnya nggak nular ya. Maksudnya hmm. nular tuh dalam artian kayak orang sakit flu gitu. Kalau flu kan jelas-jelas kalau kamu Iya. dekat-dekat dan bergaul kamu bisa Hmm, ketularan gitu. hmm, Tapi hmm. kalau kalau secara mental itu um, kita bisa saling mempengaruhi itu dari energinya sih gitu. Hmm, Jadi hmm, bagaimana vibes ya, kalau kita ngomong dari vibes-nya gitu. hmm. Barangkali ibaratnya klien yang ketemu aku lagi depresi banget, aku pernah yang ketemu klien yang sama sekali tidak bisa cerita. Oh, terus Jadi gimana? di dalam sesi itu cuma nangis aja kok. Aku cuma dengerin dia dan temenin dia nangis aja. 1 jam tuh Hmm, cuma nangis aja, ditemenin nangis. Dan kadang-kadang itu hmm, ya yang dibutuhkan. hmm, hmm, Pertama-tama nggak sekedar hanya kita menuntut dia, ayo tetap cerita. Tapi membiarkan dan memberikan dia ruang bahwa kamu boleh loh nangis. hmm, Dan hmm, aku tetap I'm here gitu for you, hmm. meskipun kamu nggak bisa cerita. Gitu. Nah, kasus-kasus seperti itu kan draining energi banget ya. Iya, iya, iya. Mendengarkan tangisan dan teriakan Hmm, para klien yang seperti itu kan, kalau hmm, nggak kita bener-bener tahu gimana merecharge energi kita tuh habis banget loh. Padahal cuma dengerin doang. hmm. Orang ngomong dengerin doang ya. Iya. Padahal sambil dengerin, sambil analisis, sambil diagnosis, ya kan, sambil ini Hmm, harus apa, iya, hari ini harus iya. apa dulu, keterbatasan waktu 60 menit harus apa, kan Hmm, seperti itu. Nah, kadang-kadang kalau yang tadi bilang
ibaratnya ketularan gitu, tertular oleh kliennya itu mungkin dari vibes-nya itu. Kalau nggak self care-nya bagus, misalnya kliennya hawanya marah-marah, terus moodnya kita juga jadi ikut buruk gitu loh. Iya, iya, Ya, iya. jadi bisa menularnya tuh dalam artian energi itu dan dari cara berpikir biasanya. Cara berpikir kan nular ya kok ya. Kalau Iya, benar-benar. kalau Ko Andri kumpul sama siapa gitu kan, dia mikir apa nanti lama-lama kita juga kayak dia gitu. Cara mikirnya jadi mirip. Nah sama. Makanya perlu banget psikolog menempatkan diri kita itu, kita memang membuat diri kita nyaman dan sejajar seperti teman, rasanya seperti teman, tapi kita sebenarnya nggak sejajar, tapi kita di atasnya klien. Jadi jangan sampai si klien ini yang malah mempengaruhi cara pikir kita kan, gitu Iya, kan iya, kita yang iya, harusnya ngelurusin gitu. iya, iya, Kayak iya. gitu sih. Iya, tapi gue nggak bisa bayangin lu, gila itu awkward banget ya. Lu ketemu orang, literally kan klien lu mungkin pertama kali first time ketemu lu kan, lu nggak kenal kan, dia juga nggak kenal lu kan. Terus tiba-tiba misalnya tadi yang lu bilang dia nggak bisa cerita, dia nangis doang. Itu kan, I don't know, mungkin kalau gue di posisi lu itu bakal awkward banget. Aduh, ini dia nangis doang, nih gue gimana kadang-kadang ya kan. Iya, iya, iya. Aku ada beberapa kali sih pengalaman seperti itu. Hmm, hmm, Dulu sebelum pandemi, kuliahnya, konselingnya, hmm, konselingnya offline, hmm, on-site gitu ya. hmm, Itu ada klien depresi yang datang cuman nundukin kepala aja, cuma naruh di atas kepala, di atas meja gini, hmm, udah cuman tiduran aja dan nggak kuat, ngangkat kepala aja nggak kuat hmm, gitu. Jadi ya kalau seperti itu memang kita nggak bisa paksain dia untuk cerita ya, hmm, bisa paksain dia untuk harus sekarang untuk cerita. Oh by the way, kalau kasus-kasus yang traumanya berat banget, kok itu memang mereka nggak bisa langsung cerita. hmm, Karena ketika trauma itu terjadi, area otak yang lagi handle bahasa, broka, area broka tuh off. hmm, 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 Makanya kadang-kadang uh, banyak yang bilang kan kalau kamu dilecehin kenapa nggak teriak iya, minta tolong gitu hmm, kan. hmm, hmm, Nah hmm, itu banyak kali kan orang nggak ngerti kalau oke pertama mungkin takut ya kan hmm, kalau hmm, mengancam hmm, nyawa dia, hmm, terus nge-freeze kaget juga gitu. iya, Tapi iya, kadang-kadang setakut itu, sekaget itu dan setrauma itu tuh sampai memang nggak bisa cerita. iya, iya, betul. Nah, posisi-posisi seperti itu kita nggak boleh untuk paksain kok. Jadi kita sebagai psikolog itu harus memberikan ruang yang aman dan nyaman. Hmm, hmm, Karena kalau sama aja dalam posisi yang threatening, posisi yang terancam, ayo harus cerita, nah sama aja dong. hmm, hmm, Kan trauma itu kan sesuatu yang mengancam ya hmm, gitu. hmm. Sedangkan kita kan lagi mau bikin ruang aman ya untuk dia bercerita. Iya, Itu iya. sampai dia nggak kuat banget, aku bilang nggak apa-apa, nggak usah cerita, nggak apa-apa. Nyamannya apa gitu. Kalau nggak mau langsung cerita ke to the point ya nggak apa-apa. Kita ngobrol yang lain dulu aja. Hmm, Atau hmm. kepengen cerita tapi nggak bisa merangkai kata-katanya itu sampai nggak keluar gitu. Iya, iya. Nah itu juga bisa dalam bentuk, makanya banyak sekali teknik yang bisa kita pakai, misalnya dengan cara menggambar. Itu Hmm, ada sendiri ya, art hmm, terapi. Dengan cara menggambar itu biasanya kita bisa mengajak mereka untuk cerita juga dari situ. hmm, Atau yang pernah juga aku pakai nulis, jadi dia nulis ngetik gitu loh. hmm, hmm, Kalau ngetik di chat kan nggak terlalu sesakit itu ketika ngomong ya gitu. hmm, hmm. Untuk misalnya melafalkan kayak aku diperkosa gitu kan lebih lebih berat gitu Iya, iya. daripada dia mengetik. Sehingga ya udah pakai ketikan boleh gitu. Atau Hmm, bahkan ada dulu pernah sebelum pandemi, ada klien yang sedepresi itu sampai nggak bisa ngomong, satu kata patah kata pun nama aja nggak bisa, itu benar-benar surat-suratan. Aku hmm, sama dia di depan gini hadap-hadapan tapi kita jawabnya surat-suratan hmm, gitu hmm, hmm. ya. Nah jadi kadang-kadang memang ya ngebayanginnya awkward, tapi memang dalam sesi konseling itu kita kadang-kadang memang memberikan ruang untuk ruang-ruang hening ya. Iya. Bukan diem-dieman, bukan, Hmm, tapi kadang hmm, misalnya psikolognya melontarkan pertanyaan, kliennya mikir ya, kayak loading dulu, dan kita memang membiasakan itu ya, bahwa hening hmm, itu tidak selalu marah, hening itu tidak selalu buruk gitu ya, tidak hmm, selalu awkward, tapi nggak apa-apa, aku tungguin, coba diproses dulu, dirasain. Bahkan di tengah-tengah sesi cerita gini, kadang-kadang aku ajak mereka untuk, kalau mereka sampai wah udah sangat overwhelming, coba kita diem dulu deh, yuk nafas bareng-bareng, aku temenin hmm, nafas aja bareng-bareng. hmm, Tarik nafas, hembusin pelan-pelan. Coba dirasa-rasain apa sih yang dirasain. Waktu cerita tadi peristiwanya kira-kira apa yang dirasain.
Karena kalau cuma ngomong terus tuh nggak selesai tuh ininya, masalah psikologis ya. Karena kalau cerita kan kita chronological ya, Iya, iya. sedangkan kalau perasaan tuh lebih ke kita harus diem dan kita rasain gitu. Iya, Kayak iya. gitu. Jadi memang kalau dibilang awkward mungkin untuk orang awam kayak nggak bisa bayangin ya. Hmm, Ini orang baru bener-bener nggak kenal gitu. Terus dalam 1-2 menit kan aku cuma perkenalan 1 menit mungkin ajak dia kenalan dan hmm, dalam 1 menit itu harus bikin dia nyaman buat cerita. iya. Tapi kalau nggak nyaman pun belum nyaman juga nggak apa-apa. Hmm, 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 Terakhir waktu ada klien udah online seperti ini, dia ini ketika ketika cerita itu dia nggak bisa cerita. Jadi karena dia punya kecemasan sosial, hmm. dia punya trust issue juga. Jadi kalau disuruh cerita, itu cerita atau curhat itu adalah ancaman buat dia. Nah kan repot ya. Iya, iya, Padahal iya. konseling itu cerita gitu Hmm, loh. hmm, hmm. Untuk masuk aja susah gitu. Itu sesi 1 cuman isinya, duh gimana ya? Nggak bisa cerita, Ci. Bingung. Aduh, gimana ya? Aku nggak biasa soalnya orangnya cerita. Aku bingung mulai dari mana, kayak gitu. Hmm, Nah, tapi ya kembali lagi bagaimana psikolog itu nggak memaksa, tapi membuat dia nyaman hmm, sampai dapat trust-nya gitu, hmm, saling bisa hmm, trust gitu. hmm, hmm. Oh, Iya. sekarang kalau cerita udah nggak ada remnya, padahal dengan background Hmm, hmm, social anxiety dia hmm, takut ketemu orang, tapi sekarang padahal orang baru kan aku orang baru dalam hidup hmm, dia gitu, hmm, hmm, hmm. ceritanya udah wah kemana-mana, udah nggak ada remnya, udah percaya banget gitu. Nah itu menariknya ya, manusia ternyata bisa sembuh ya, ternyata bisa berprogres gitu kok. Iya, 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 benar, benar, benar. Nah, cuman gini, boleh dibilang ya kalau yang gue lihat ya, profesi psikolog ini kan rame ya, apalagi pas pandemi kemarin ya, karena isu-isu mental health segala macam kan ya. Nah, teman gini, sebelumnya orang kan mungkin lebih ini ya, kalau ke psikolog itu mungkin merasa, aduh, gue psikolog, image-nya kan gangguan kejiwaan lah, gue mungkin orang sekarang ngomongnya masih ODGJ ya, oh, apakah gue ODGJ gitu kan malu kan ya. Nah, lu pas lagi awal-awal itu gimana caranya supaya lu bisa dapetin ini apa pasien atau apa sih istilah pasien atau klien sih? Klien-klien. Ya klien gitu loh. Karena kan ya balik lagi kan ke dulu itu image kalau ke psikolog itu gua kayaknya ada gangguan jiwa nih. Kan banyak orang nggak ini ya nggak nyaman malu gitu kan. Iya, iya, iya. Heeh. Em, betul sih. Kayaknya waktu zaman dulu kuliah itu masih stigmanya, ya sampai sekarang sih sebetulnya Iya sampai stigmanya sekarang masih juga. menempel, Iya cuman iya. nggak nggak sekental dulu gitu ya. Hmm, hmm, hmm. Em, aku lulus tahun 2018. Jadi di tahun 2019 itu aku jadi mulai, maksudnya ketika sudah beres semua dokumen-dokumen Hmm, dan wisuda dan ijazah dan segala macam, nomor praktek dan lain-lain, aku di 2019 itu baru bikin Hope Psychology Center ini. hmm, Untuk awal mulanya memang kita nggak bisa hard selling sih. Kalau hmm, kita hmm. ngomongin soal bagaimana cara mendapatkan klien atau itu kan calon potensial buyer kita gitu ya. Iya iya iya. Itu nggak bisa langsung hard selling kayak orang jualan baju ya. Kalau Hmm, orang jual baju kan kita nggak perlu edukasi mereka untuk um, kenapa kamu harus memakai baju kan? iya Nggak iya. usah kita ngomong. Kamu penting loh pakai baju kan nggak perlu. Mereka Hmm, pasti hmm, sudah tahu hmm, kita perlu pakai baju, tinggal baju yang seperti apa. hmm, Nah, tapi beda halnya dengan jasa, apalagi jasa mental health. Jadi kalau kalau jasa psikolog atau jasa mental health ini kan jasanya nggak bisa dipegang ya. hmm, Maksudnya ya, hmm, hmm. ya mungkin ada sih yang bisa dipegang, misalnya ada worksheet atau ada PR atau ada apa tuh bisa dipegang gitu. Cuman Iya um, bukan seperti orang jualan baju atau bahkan kalau dokter kan resep ya, kita iya iya. membawa pulang resep gitu. Nah, sehingga yang di sini yang perlu sangat ditekankan adalah bagaimana kita mengedukasi mereka supaya Hmm, mereka tahu bahwa menjaga kesehatan mental itu penting. hmm, hmm, Karena kalau mereka nggak ngerti, masih awam dan sangat nggak tahu kalau itu penting, ya mereka nggak akan beli dong. hmm. Mereka Iya. nggak akan konseling dong. Hmm, hmm, hmm. Gitu. Jadi disitulah sebetulnya memang the power of social media ya. Aku lihat beberapa tahun terakhir ini Hmm, sangat pesat loh. Kalau diperhatikan ya kok sangat pesat untuk perkembangan untuk mental health ini gitu. Menurut aku ya hmm, dari yang
platform komunitas, terus kemudian YouTube atau kemudian webinar tuh banyak banget sekarang gitu. Nah di 2018 aku mulainya dari situ, dari konten edukasi dulu gitu di Hope Psychology Center. Dan sampai sekarang aku pun juga kan bikin konten ya untuk akun aku pribadi gitu. Jadi kalau untuk yang HPT sudah ada tim, kalau yang akun aku sendiri, aku yang pegang sendiri. Nah itu juga sama, selain ada kepuasan tersendiri tadi ya, kalau ngelihat misalnya komen gara-gara akun ini aku jadi masih bertahan hidup, nah itu kan yes banget ya gitu, itu yang akan jadi bensin kita. Tapi selain itu juga menyadarkan mereka bahwa ini ada loh, ternyata mental health atau isu tentang kesehatan mental ini nggak kelihatan tapi beneran ada gitu. Iya, betul. Ya, apalagi tadi ya, kayak gue bilang pas pandemi, itu isu mental health tuh kenceng banget tuh. Karena orang-orang pada di rumah, pada stres, ada yang kehilangan kerjaan, ada juga yang masih tetap kerja, tapi kerja jadi jam kerjanya nggak tentu. Karena ada beberapa company, walaupun nggak semua ya, yang berpikir, ah kan lu di rumah, ya udah lu bisa kerja kapan aja dong. Iya, bener. yang ada kerja sebisa sampai nggak berhenti gitu. Nah, tapi gini, gue nggak mau bahas itu, tapi gue mau bahas gini loh. Bener, gue gini, isu mental health ada gitu, dan gue juga nggak setuju kalau sampai kerja itu diforsir orang sampai burnout, sampai kena mental health ya. Tapi yang sering gue lihat sekarang belakangan adalah gini, orang tuh jadi dikit-dikit tuh, aduh gue kena mental health nih, mental health. Yang gue ngeliat jadi akhirnya mental health ini dijadikan excuse buat supaya orang-orang ini nggak mau going extra mile. Kadang-kadang kan lu kan kalau misalnya mau achieve something, lu mau achieve dreams lu kan, ya lu nggak bisa hanya cuman langkah kecil-kecil habis itu lu gampang nyerah kan. Akhirnya itu dijadikan excuse dari orang-orang ini nih. Dan akhirnya ya itu kayak yang sebelum kita recording gue bilang, kayaknya mental health ini jadi isu jadi over glorified gitu loh. Nah, ini gimana caranya supaya kita nih bisa membedakan, memilah-milah, lu memang beneran kena mental health, atau lu emang sebenarnya cuma emang males aja, lu lagi cari alasan doang, excuse gitu loh. Ya, kalau dalam ranah pekerjaan, maksudnya kita pengen bisa bedain orang lain loh ya maksudnya. Misalnya kalau Andri punya pegawai gitu ya, terus pegawainya banyak alasan mental health gitu ya. Itu juga tidak bisa dibenarkan juga sih. Jadi bukan terus kemudian ibaratnya kalau misalnya sakit ya, karyawan sakit ya ada sih hak cuti sakit kan. Tapi kalau setiap bulan batuk pilek terus dan cuti terus gimana gitu kan, itu sakit fisik loh padahal kita bilang kita nggak memilih buat sakit. Iya, tapi kamu harus mengusahakan dong gimana caranya supaya kamu jangan batuk pilek terus dong. Kamu nggak masuk terus kan ngerugiin perusahaan. Iya, benar gitu ya. Jadi mungkin yang perlu disoroti adalah memang tidak bisa dipungkiri bahwa ada orang-orang yang memang menggunakan nama mental health issue ini sebagai alasan, sebagai excuse. Makanya ini yang paling perlu mesti dihati-hati ya dalam saya membuat konten, dalam mungkin semua account lain ya. Aku sangat berhati-hati nih untuk kasih konten-konten yang jangan sampai mereka itu mikirnya bahwa oh aku ini punya masalah seperti ini loh sehingga aku harus dikasih excuse gitu. Nah aku sering tuh, aku beberapa kali kayak udah bikin soal ini, diagnosis itu bukan excuse untuk kita ya aku kan mood swing jadi kamu tahan aja sama pacaran sama aku gitu. Aku kan memang orangnya begini jadi aku ya wajar dong kalau aku silent treatment. Bukan wajar, justru itu karena nggak wajar. Makanya what's next gitu loh. Iya, ya. Jadi kalau lucu memang, bener-bener gue setuju. Sorry kalau gue potong nih, tapi yang sering gue lihat adalah begini. Mereka bangga self diagnose mereka sendiri. Gue bipolar loh, dan itu di spread ke orang-orang. Come on man, bipolar itu kan lu kan punya gangguan kejiwaan nih ya kan. Tapi mereka bangga dan mereka ya itu tadi kayak tadi lu bilang dijadikan excuse supaya orang masih memahami gue karena gue mood swing, gue bipolar atau mungkin yang lebih ekstrem lagi gue skizofrenia. Iya. Karena kayaknya ini ya udah menjadi trademarknya kalau mood swing tuh bipolar gitu loh. Yang mana itu disalah mengerti secara mudah gitu loh, kayak diintisarikan aja. Mungkin kontennya ngomong soal ciri-ciri bipolar, tapi terus gara-gara masuk ciri-cirinya tuh segampang itu dia mendiagnosis ya. Makanya banyak banget akhirnya self diagnose.
Makanya teman-teman di sini mungkin yang nonton ini juga mungkin perlu cek ulang ya. Jadi ketika kalian googling sesuatu atau nemu konten sesuatu atau mungkin Gen Z tuh banyak banget yang ngomong ke aku tuh, Kak aku nemu ini di TikTok tuh banyak banget yang bilang kayak gitu ya. Iya, iya, iya. Ya di satu sisi betul juga sih gitu. Maksudnya Hmm. aku lihat kontennya juga tidak salah gitu. Secara Hmm. informasi tidak salah, Iya. tetapi ketika itu diambil secara secuplik kayak konten seperti itu, maka itu jadi bisa salah kaprah gitu loh buat kita. Hmm. Makanya konten kayak gitu sebaiknya dibuat sebagai referensi, cukup tahu aja. Aku selalu bilang buat Iya. informasi itu sebagai masukan aja loh. Kok mirip ya? Jangan-jangan aku ada sesuatu nih. Kan memang awalnya Hmm. memang begitu dong. Dari Iya, mana kita iya, iya, awareness? iya, Kalau iya. kita ada masalah, kalau nggak dari mungkin konten, dari teman gitu kan. Ada klien aku yang bahkan nggak tahu kalau self harm itu nggak wajar loh. Dia dari kecil sudah self harm, menyayat-nyayat diri, dia nggak tahu itu nggak wajar. Temennya ngomong itu nggak wajar loh, kamu ke psikolog nggak, baru dia tahu oh nggak wajar. Jadi konten-konten edukasi kayak gitu lebih baik itu sebagai informasi, cukup tahu aja. Oh kayaknya ini deh, tapi jangan mendiagnosis diri sendiri. Nah terus siapa yang mendiagnosis? Pergilah ke psikolog atau psikiater. Bahkan ketika aku ada suspek, oh ini klienku kayaknya bipolar deh, gitu ya. Itu aku akan langsung minta dia untuk ke psikiater. Karena kita memang berjalan bergandengan gitu. Artinya kalau psikolog itu pakai konseling, psikoterapi, ya kalau psikiater itu pakai obat-obatan. Ada juga sih yang memberikan terapi psikologis ya gitu, tapi kebanyakan mereka lebih di ranah obat-obatannya itu loh. Iya, iya. Gitu. Jadi aku pun double check untuk bipolar karena harus menggunakan obat. Contohnya ya kayak skizofrenia, bipolar itu pasti menggunakan obat seumur hidup. Jadi kita perlu tandem, kita perlu bareng nih gitu, psikolog bareng sama psikiater. Jadi jangan cuma sepihak doang. Nah, ketika ada orang-orang yang menggunakan excuse seperti itu, biasanya orangnya nggak mau berubah. Dia nggak mau nyari kebenaran, yang dia mau hanya ya aku taunya gini, pokoknya aku gini. Jadi biasanya orang kayak gitu nggak mau ada perubahan dalam hidupnya. Rata-rata klien-klien aku yang memang konseling dengan serius ya, itu hampir semuanya itu ibaratnya nggak pengen ngomong-ngomong kalau dia tuh ada gangguan mental. Iya, malu lah. Beneran kan? malu. Iya. Beneran malu. Klien-klien aku yang melakukan self harm itu selalu datang ke ruang konseling pakai lengan panjang, pakai sweater, ditutupi gitu. Atau misalnya dia punya tadi gangguan skizofrenia, sangat takut kalau nanti aku nggak diterima pekerjaan karena diagnosis ini bagaimana. Itu hal yang wajar ya. Gitu. Memang stigmanya masih melekat dalam masyarakat. Jadi orang-orang yang biasanya ngomong bahwa diagnosis seperti ini dan segala macam, tanpa ada aksi nyata loh ya untuk berubah, dan secara keseharian juga nggak ada improvement, cuma mintanya dimengerti tapi nggak mau mengerti orang lain, bahwa tindakan dan sikapnya ini merugikan orang lain, maka biasanya itu mereka nggak seserius itu untuk berubah sih. Biasanya memang mencari alasan, dan kita nggak bisa menolong orang yang tidak mau ditolong. Psikolog pun tidak bisa menolong orang yang seperti itu. Iya. Gitu. Masalah gini kan, kalau mengkonsumsi konten kayak begitu, kan kadang-kadang kan satu konten itu kan yang lihat jutaan orang lah, let's say lah ya, kan nggak bisa ini kan apple to apple sebenarnya, karena orang beda-beda. Itu kan jadinya gini loh, kayak lu lagi baca zodiak, ramalan zodiak, oh zodiak gue begini, hari ini gue begini, pengalaman cinta gue begini, dan dia merasa oh seolah-olah itu gue, iya kan? Oh, oke. Bedanya gini, kalau dalam psikologi itu kita mempelajari pola, betul. Manusia itu kan beda-beda, ya kan? Misalnya katakanlah aku sampai per hari ini misalnya udah menangani 300 kasus depresi, tapi nggak ada satupun yang identik sama aku. Diagnosisnya sama, depresi, tapi kasusnya tidak ada yang persis sama, persis tuh nggak ada. Karena manusia tuh beda-beda, gitu. Nah, jadi psikologi itu ngomongin soal pola. Dan ada sainsnya gitu, terbukti secara ilmiah. Jadi ada polanya gitu. Manusia mungkin kalau dia sekarang kena depresi ini, berarti kalau kena depresi di sini berarti masa kecilnya mungkin seperti ini gitu. Tapi itu kan mungkin ya, kita mainnya di probability. Iya, betul. Tuh, makanya ada faktor penyebabnya mungkin ini. Mungkin nggak semua terpenuhi. Ya. Terus gejala depresi apa atau gejala kecemasan apa? Ya tapi mungkin tidak semuanya terpenuhi ya gitu. Makanya tuh beda-beda kan di situ. Betul. Karena saking beda-bedanya itu makanya perlu didiagnosis sama profesional.
Berarti kan memang harus ketemu sama psikolog juga kan buat tahu nih gue lagi kena mental health atau enggak nih ya, mental health gue lagi bermasalah atau enggak. Tapi gini balik lagi kan, orang-orang ini kan nggak semuanya satu, familiar juga harus datang ke psikolog. Terus yang kedua suka bertanya-tanya juga kan, kalau gue ke psikolog oh, gue harus bayar mesti ini mesti itu. Nah itu gimana ininya? Iya sih, memang memang kendalanya di situ ya. Mm-mm. Kadang-kadang sampai aku pernah baca satu account tentang finance ya, tentang finansial tuh, bahkan Mm. dia bahas tentang yang namanya target aman secara finansial itu apa, yaitu ketika mau ke dokter spesialis, ke psikolog dan ke psikiater udah nggak mikir lagi. Jadi ketika kita sudah Mm. Mm. sudah memiliki kemampuan itu ya, kita harapannya kita semua mengarah ke arah sana. Aku Mm. tidak bisa memungkiri sih, memang ada beberapa fasilitas yang memang orang-orang tertentu yang bisa beli gitu ya. Iya, iya. Tapi mungkin ada layanan-layanan yang misalnya kayak konseling. Gini, kalau psikiater tuh dokter spesialis kejiwaan, SPKJ, dan Mm. dia memberikan obat. Sehingga kalau kalian punya BPJS itu pasti bisa Mm. ketika kalian ngurus, tapi diurus ya dari vaskes tingkat satunya gitu, di Mm. dokter keluarga, terus nanti mungkin dicek dan segala macam. Kalau itu dirujuk itu bisa, sangat Mm. bisa untuk kalian ke psikiater mendapatkan obat dan rutin kan kontrol itu sama aja kayak kontrol gula, kontrol diabetes, kontrol hipertensi dan lain-lain ya, itu hal Iya, yang iya, sama. iya, iya. Jadi bisa seperti itu ya. Tapi terus bagaimana kasusnya ketika banyak kali kasusnya nggak seberat itu buat Mm. buat ke psikiater gitu. Mm. Kasusnya nggak seberat itu untuk butuh obat ya kan. Terus atau mungkin sudah ke psikiater tapi nggak maksimal nih gitu, Mm. karena obat kan tidak mengajari kita bagaimana menjalani hidup ya, kan Mm. ngebenerin sistem hormon kita, Mm. tapi itu alat bantu ya, alat bantu untuk supaya kita bisa menjalani hidup dengan lebih Mm. stabil dan tenang secara hormonal dibenerin. Tapi kan dia nggak ngajarin, si pil itu nggak ngajarin untuk kita gimana sih caranya menghadapi orang tua yang toksik misalnya gitu, kan dia Iya, nggak iya, ngajarin ya. iya, iya, Jadi iya. selama kita masih di rumah orang tua itu kan terus ada si stresor itu. Nah, Mm. disitulah kan peran psikolognya. Kalau untuk psikolog, setahu aku di beberapa kota itu sudah tersedia di puskesmas gitu, itu juga harganya murah gitu. Maksudnya aku nggak kurang tahu ya harganya berapa. Mungkin Mm. nanti bisa dicek, ada websitenya untuk dari HIMSI atau bagaimana. Mm. Aku kurang kurang tahu untuk tarif-tarifnya gitu per kota. Cuman setahu aku dari puskesmas itu sudah ada yang misalnya 15.000 mungkin, Iya. tapi mungkin dengan durasi aku nggak ngerti ya apakah Mm. 30 menit atau 15 menit gitu. Mm. Yang Mm. mana 15 menit kalau untuk sehat kan kadang kurang ya gitu. Iya. Jadi makanya Iya. aku bilang tidak dipungkiri sih, tidak dipungkiri memang namanya akses kesehatan ini juga kadang-kadang ya kurang berpihak ya, sulit kalau Mm. memang Mm. Mm. tidak ada sumber daya yang memadai untuk backup itu gitu. Mm. Mm. Untuk tarif konseling sendiri kalau di biro-biro swasta itu sangat bervariasi. Ada Mm. yang dari 100.000 sampai jutaan juga ada per jam gitu. Jadi itu tergantung apa? Tergantung dari pengalaman psikolognya, tergantung kotanya mungkin ya, Mm. tergantung jam terbang psikolognya, ya sertifikasi psikolognya gitu. Tentu Mm. saja ya Mm. ketika ada harga kan mungkin ada kualitas. Tapi ya kembali lagi apa ya, lebih baik nggak apa-apa kalau memang bisa mengakses yang masih on budget, yang murah, yang Mm. penting mendapatkan pertolongan gitu daripada nggak sama sekali gitu kan, kayak gitu sih. Jadi memang tidak semua uh, mendapatkan akses itu, makanya sekarang kan ada banyak ini ya, konsultasi online ya, Mm. lewat chat gitu ya, banyak Mm. yang memfasilitasi hal itu sangat bagus sih, tapi itu tidak menyelesaikan masalah kan, karena hanya Iya. memberikan saran. Mm. Hanya Bener. memberikan saran tapi nggak bisa ngasih terapi, nggak bisa mendiagnosis juga, tidak boleh juga mendiagnosis dari situ Mm. gitu. Tapi lumayan lah bisa ngobrol ya kan, dengan harga berapa puluh ribu gitu bisa ngobrol ke psikolog lewat chat gitu. Iya, 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 Kalau iya. klien-klien aku yang masih pelajar gitu, kadang-kadang mereka nggak minta uang orang tuanya,
orang tuanya masih awam banget sama masalah kesehatan mental, yang mana kalau konseling ini katain kurang beriman lah, gila lah, dan segala macam, ya kan? Sehingga kemudian ya aku bilang kalau kamu memang merasa ini butuh, ya mungkin nggak untuk kamu menabung gitu dari uang jajan kamu gitu. Karena aku nggak mau ibaratnya kamu putus sekolah hanya gara-gara pengen konseling. Kita harus tahu prioritas juga dong gitu. Maksudnya meskipun aku psikolog ya, aku tahu mental health penting, tapi kan ada gradasi kepentingan dong, ya kan? Bisa makan, ya bisa mencukupi kebutuhan, bisa sekolah, itu kan primer banget kan gitu. Yang itunya harus dipenuhi dulu gitu. Nah, itu kalau memang seperti itu biasa nanti akan sama-sama ya bareng-bareng cari cara untuk gimana ya, apa mau menabung atau mau seperti apa gitu. Iya, iya. Tapi gini, anak sekolah datang ke lu buat konseling, apa sih masalah anak sekolah? Karena ini kah? Kena pengaruh sosmed kah? Jadi mereka stres atau gimana sih? Um, Sebenarnya sejauh ini aku jarang menerima anak sekolah kan, karena aku kan klinis dewasa. Iya, benar klinis dewasa. Paling kecil, jadi paling umur 17, nego tipis lah, Hmm. 16 gitu ya. Hmm. Pokoknya nggak yang kecil banget gitu loh Hmm. usianya. Hmm. Um, Menariknya kayaknya di beberapa tahun yang lalu yang namanya kasus-kasus klinis seperti ini kayak misalnya contohnya depresi gitu tuh banyaknya ibu-ibu ya, ibu-ibu yang sudah punya anak nggak ngapa-ngapain di rumah, kehilangan keberhargaan diri nih ya. Jadi anaknya udah mulai sekolah, udah mulai gede, terus dia nggak ngapa-ngapain, nah bisa terkena depresi. Padahal sebenarnya depresi itu bisa terkena siapapun. Hmm. Hmm. Jadi sangat sangat banyak klien-klien yang remaja, taruh kata 16, 17, 18 tahun, itu Hmm. yang sudah terkena misalnya depresi atau gangguan panic attack atau bahkan skizofrenia pun juga ada gitu. Itu gangguan klinis yang maksudnya secara diagnosis. Kalau masalahnya apa? Biasanya nih yang paling besar tuh masalahnya dari keluarga. Karena Hmm. yakinlah kok kalau kalau Hmm. kita tumbuh di keluarga yang baik, Hmm. yang tahu bagaimana menghargai kita, tahu bagaimana cara mengajarkan kita menghargai diri sendiri ya, self worth kita bagus ya, Hmm. bagaimana kita resilient, kita fight back, Hmm. kita asertif, kita boleh ngomong gitu. Itu kemungkinan untuk di sekolah jadi korban bully aja kecil gitu. Iya, Jadi betul. kadang itu sebab akibat gitu. Kita Hmm. ngiranya oh aku gini, aku sekarang kayak gini ya, insecure, minder karena dulu pernah dibully Hmm. gitu. Atau sebetulnya kalau ditarik mungkin kebalik gitu. Ketika kecil kita nggak diajari gimana untuk bertarung, bagaimana bukan bertarung bertengkar ya, Hmm. tapi bagaimana kita fight back, bagaimana kita stand up for ourselves, bagaimana kita Hmm. asertif, bagaimana kita ngomong aku nggak suka kamu kayak gini, nggak pernah kita diajari kayak gitu, dan mungkin bahkan orang tuanya sendiri yang melanggar boundaries itu, ya kan? Hmm. Misalnya pemaksaan anak belum mau mandi diseret atau di apa namanya di pure aja gitu kan, Hmm. itu kan juga salah satu bullying yang dilakukan oleh orang tua kan kepada Iya, anak iya, iya, iya. gitu. Bukan berarti anaknya nggak mandi dibiarin, cuman ada caranya. Makanya parenting kan sangat menarik dan luas. Makanya aku belum mengarah ke arah sana nih, soalnya luas banget ya. Makanya Hmm. aku Hmm. fokus ke klinisnya aja. Itu ada ilmunya sendiri gitu untuk Hmm. parenting itu. Hmm. Bagaimana untuk berkomunikasi dengan anak tanpa anak itu merasa direndahkan, diremehkan, dan suaranya itu tidak penting. Gitu. Nah dari situlah muncul bibit-bibit gampang dibully gitu. Mungkin kalau dibully ada orang yang cuma satu kali dibully. Maksudnya dalam satu periode hidup ya sekali doang. Hmm. Tapi ada juga yang bahkan aku pernah menemui kasus ya, SD-nya di Indonesia dibully, pindah ke negara Eropa karena orang tuanya ada studi lah gitu. Hmm. Pindah ke negara Eropa, SMP dibully lagi, beda benua loh ini, jauh loh. Apa janjian nih si para pembuli? Kan enggak ya Hmm. gitu. Mereka nggak janjian tapi memang seperti itu ya, ada hawa-hawa ya, Iya, iya, ada iya, betul, auranya ya, betul. orang-orang yang Aura, mudah dibully aura, ya. aura wajah yang emang minta dibully. Kadang-kadang emang ada sih. Ini sorry itu sih ya. Tapi memang kadang-kadang ada ke beberapa orang yang emang tipenya kayak gitu kan. Iya, iya, iya. Ini sama halnya gini kok. Kenapa orang selalu terjebak dalam toxic relationship? Hmm. Ada orang yang kalau pacaran selalu diselingkuhi atau selalu main kasar Hmm. gitu.
aku nggak ngerti apakah Ko Andri pernah relate dengan kasus-kasus seperti ini. Maksudnya misalnya temen ya, Oh, udah pernah. sama si A nih, ya, putus Hmm. sama si B, ya kan, Hmm. dapatnya sama, mirip. Nah, itu Oh. makanya eh, apa berbahayanya sesuatu yang tidak disadari ya, unconscious itu kayak gitu ya. Iya, Bagaimana kita menarik hal yang tidak kita sadari gitu. Nah, iya, itu iya. kan dari mana? Sebetulnya dari harga diri yang rendah kan. Hmm. Orang yang biasanya terjebak dan jadi korban ya di toxic relationship, Hmm. biasanya itu harga diri yang rendah, nggak berani speak up, atau dari sisi pelaku, si pembuli tadi Hmm. misalnya, itu Hmm. juga sama aja. Orang minder itu sebenarnya pembuli itu. Insecure sebetulnya, makanya dia perlu nginjek orang supaya Iya, dia kelihatan lebih tinggi, lebih iya, hebat iya, gitu. betul. Nah, Sebenarnya jadi sama-sama ya kasusnya craving kan? memang, iya betul, betul. Hmm. Jadi sebetulnya kasusnya kalau anak-anak sekolah, ya ada yang misalnya kayak kayak bullying. Awalnya ngiranya stres sekolah doang, atau Hmm. Hmm. awalnya tadi awareness-nya dikira oh cuman kasus bullying aja. Awareness-nya oh kayaknya aku kok nggak semangat sekolah, misalnya gitu ya. Hmm. Tapi ketika ditelusur lebih lanjut, biasanya ada sesuatu yang jauh lebih dalam dari itu. Hmm, iya, Gitu. iya benar-benar. Dan itu juga diperparah anak-anak ini ya. Ini yang gue lihat ya. Kalau dibilang milenials, gue masih milenials lah, tapi milenial tua lah. Gue kan kelahiran 80-an awal ya. Tapi yang gue lihat adalah milenials yang kelahiran 90-an, lalu Gen Z, lalu generasi Z. Bukan bermaksud mengkotak-kotakan, tapi kan gini. Mereka ini kan adalah orang-orang yang ini ya, yang dari kecil tuh udah terekspos dengan sosial media ya. Kalau yang gue lihat ya. Dan ya balik lagi, sekarang ini orang nggak bisa lepas dari handphone, orang nggak bisa lepas dari sosial media. Jadi kadang-kadang penyebab stresnya juga selain tadi lu bilang self esteemnya kurang, belum lagi dia punya luka juga di keluarga dan segala macam ini ya penyebab-penyebabnya. Mereka mengkonsumsi sosial media yang mereka ngelihat orang-orang yang mungkin followersnya banyak, likes-nya banyak, udah kelihatan lagi udah sukses banget, cakep, badannya bagus, ganteng, kaya ya kan mobilnya ini itu tambah parah kan. Apalagi gini ya, ini yang juga sering gue lihat ya. Orang-orang ini kalau tadi kita ngomong konteksnya adalah ini mental health atau excuse doang, akhirnya kenapa orang banyak mental health sebagai isu. Ah, tadi kan udah sempat bilang ya, fighting spiritnya tuh kurang. Fighting spiritnya kurang, ditambah mereka mengkonsumsi sosial media, jadi mereka berpikir segala sesuatu yang didapetin sama orang-orang ini nih, ini gampang nih dapetnya nih, Instan. instan, ya kan? Kalau gue nggak Ya. bisa dapetin dalam waktu cepat juga, berarti gue gagal, berarti gue loser nih. Nah, itu jadi yang gue lihat jadi tambah memperparah situasi sih akhirnya sih. Betul, betul, betul. Yang mana dalam prosesnya juga akhirnya kadang-kadang tanya kap gimana caranya supaya aku bisa cepat Iya. sembuh dari gangguan kecemasan ini Hmm, misalnya. Aku hmm. tahu, aku paham bahwa siapa sih yang mau cemas lama-lama itu kan gak Iya, enak banget gitu. betul, Tapi betul. saya nggak ada shortcut untuk itu. Hmm, Nah, kadang-kadang juga aku kalau sama klien-klien yang muda, muda emang kayak aku usia berapa aja. Cuman maksudnya untuk yang hmm. generasi Yang lebih masih muda, usia yang lebih muda belasan daripada lah lu di lah. bawah, Ya, ya. ya lah di bawah aku maksudnya. Hmm, hmm. Itu aku selalu bilang bahwa sebetulnya apa sih kadang-kadang dalam ngobrol konseling ya, apa sih yang bikin kamu berharga? Karena ini menurutku krisis banget sih. Sebenarnya apa sih yang dibandingin? Apa sih yang dibandingin di sosial media? Kan nilai kan, Hmm. nilai aku ini di atas orang lain atau di bawah orang lain. Nilai diri tadi self esteem itu. Iya. Ya kan Hmm, misalnya oh hmm. kita handphonenya mereknya eh, gambarnya Apple nih gitu, Iya, aku Apple. gambarnya rambutan misalnya gitu ya. Hmm, Nah, hmm. nah terus apakah kamu menilai diri kamu kurang berharga dari situ gitu? Itu juga salah satu pembicaraan juga ya di dalam konseling jika diperlukan memang untuk Hmm, klien tersebut gitu. hmm. Artinya sampai di satu titik nanti klien mendapatkan insight bahwa keberhargaan diri dia itu tidak ditentukan dari jumlah likes, jumlah followers, jumlah atau merek handphone, Hmm. atau jumlah teman, atau ada berapa orang sih di grup pertemanan kamu kok yang itu kok 8 orang ya, kalau aku kok 3 orang, ada loh yang mempermasalahkan itu. Hmm. Merasa dirinya nggak bisa bergaul karena sahabatnya 2.
dia bertiga sama dia gitu. Temennya 8 orang. Nah, merasa akhirnya kenapa? Karena itu tadi perbandingan diri kan, membandingkan diri dengan nilai-nilai seperti itu loh. Dan nggak bisa disalahin ya, memang kan kita kan seperti itu ya, dari kecil selalu dianggapnya semua tuh kompetisi. Udah umur 5 udah bisa jalan, umur 2 udah bisa jalan, kamu udah bisa ngitung belum anakmu ini. Semuanya dianggap kompetisi. Nanti usia 20, 30 sudah menikah belum? Kayak seakan-akan semua ini diukur berdasarkan status, usia, angka-angka seperti itu. Nah, dalam nanti prosesnya, kalau dalam klien-klien yang seperti itu biasanya kan ya sampai di satu titik insight bahwa ternyata kita berharga apa adanya. Ternyata kita tanpa effort pun, maksudnya effortlessly kita sudah berharga loh sebagai manusia gitu. Jadi bukan berarti tanpa effort kita nggak boleh, kita nggak, yaudah santai-santai aja, nggak usah berdaya guna, nggak usah, bukan begitu ya. Ini seringkali salah kaprah deh tentang self love ini. Dikira self love itu kayak healing, terus kayak cuci, terus nggak mau kerja, terus hasilnya doang. Itu salah kaprah banget sih. Justru orang yang self love beneran, kamu bakal berjuang gimana pun caranya untuk jadi lebih baik kan gitu. Tapi dengan memperhatikan diri sendiri, apa yang kamu butuhkan. Kalau kamu butuh istirahat, nggak masalah istirahat. Kadang tuh orang terlalu terpolarisasi gitu, terkotak-kotak dalam kutub tertentu. Ada satu yang kerja terus nih, keberhargaan dirinya di pekerjaan, makanya jadi workaholic. Kalau nggak sibuk, nggak enak rasanya, ada yang kurang, kan rasanya kayak galau gitu. Tapi ada juga orang yang terlalu lemes nih, terlalu di kutub satunya banget nih, punya mimpi nggak diusahain, cuma mau hasilnya doang. Nah, kita itu mau mencapai, kalau dalam terapi psikologi itu titik seimbang di tengah, yang biasa-biasa, yang sedang-sedang gitu. Jadi nggak yang ekstrim banget, tapi gimana kita kembali ke titik tengah gitu. Jadi apakah kerja bagai kuda banget sampai nggak istirahat? Enggak juga, tahu istirahat. Tapi apakah memperjuangkan diri? Iya. Jadi ketemu di tengah. Iya. Setuju. Kasus lain trust issue misalnya. Ada orang nggak mau percaya orang sama sekali sampai nggak mau punya karyawan. Gimana mau berkembang? Bisnisnya kalau nggak punya karyawan, betul ya? Iya. Karena trust issue. Itu trust issue yang mengganggu. Tapi ada orang yang sama sekali ibaratnya nggak punya trust issue. Sama sekali mudah percaya. Jadi ditipu terus. Iya. Hilang uang terus, itu sama-sama sakit, sama-sama nggak oke. Kita akan ketemu di tengah, memberikan kepercayaan yang pas porsinya. Sama si A aku kasih takarannya 80%, tapi kalau sama si B aku kasih 40% aja kepercayaannya. Bagaimana kita mengatur si kadar-kadarnya ini yang biasanya akan dibenerin kalau dalam konseling kayak gitu. Iya, setuju. Nah, ini ada kasus lucu sih. Ini jadi gini, gue kan beberapa kali juga suka ini kan diundang buat ini ya, buka kelas atau ngajarin inilah optimize podcast lah ya. Dan gue kalau udah kelar, gue biasanya selalu bilang ke yang ikut kelas ya, kalau misalnya ada pertanyaan, ada kesulitan atau apa gitu, ya kontak gue aja lah. Maksudnya gue WhatsApp ada, lu bisa kontak gue, atau lu DM gue di Instagram, please lah, silakan gitu kan. Cuman ya gitu, kadang-kadang ada kejadian-kejadian yang menurut gue nih sering banget kejadian kayak gini. Misalnya, aduh podcast gue ternyata susah jalan ya. Gue bilang, kenapa? Ya nih gue udah upload tapi yang nonton atau yang dengerin dikit. Terus udah gue nanya dong, lu udah upload berapa episode? 2. Ya baru 2 gue bilang. Terus terakhir kali upload kapan? Setahun yang lalu. Ya. Terus dia nyerah di tengah jalan. Nggak mau lanjutin lagi karena ya itu. Susah katanya setelah 2 episode nggak ada yang nonton atau yang nonton dikit atau yang dengerin dikit. Gue bilang sama dia, kalau lu bukan public figure, lu bukan artis, ketika lu bikin sesuatu, kalau nggak ada yang nonton, nggak ada yang dengerin, itu wajar gue bilang, karena lu tuh bukan siapa-siapa. Ya lu harus iya, siapa lu gitu kan. Nah, makanya itulah kenapa kita harus konsisten bikin dulu. Sambil belajar, mengupgrade, makin lama makin bagus, diasah terus gitu loh. Ya tapi itu tadi gue bilang, gue ngeliat emang terlalu ini ya, ukuran manusia itu sekarang terlalu, kayak tadi lu bilang juga angka, likes, kompetisi lah, lalu juga suka dibanding-bandingin sama orang lain. I don't know, tapi sometimes ya suka nggak suka sih. Kadang-kadang kita kalau post sesuatu di sosial media dapat likes itu memang itu memicu dopamin sih, which is buat orang-orang menyenangkan dan itu adiktif banget soalnya kan.
Dan ketika tuh nggak Iya, dapet, ya akhirnya stres karena dopaminnya itu nggak ada makanannya jadinya. iya, iya. Makanya ya gitu ya. Kalau itu kadang kayak gitu ada beberapa faktor ya. Memang orangnya aja yang kadang kurang daya juang ya. Mm-mm, By mm-mm, the way, kalau orang yang kurang daya juang, banyak tuh klien-klien aku yang sulit lulus skripsi nggak selesai-selesai, mm, atau mau apa selalu gagal terus ya. Banyak juga itu yang jadi klien-klien aku gitu. Itu biasanya ditarik, kalau ditarik biasanya ada masalah di masa kecilnya sih biasanya. Masalah mm, itu nggak selalu hal-hal besar ya. mm, Masalah itu mungkin something yang mungkin memang ya perkembangan psikologisnya tidak maksimal gitu ya. Karena mm, willingness bagaimana orang itu kekuatan geraknya dorong ke depan itu memang sangat dipengaruhi di usia sekitar 2 sampai 3 tahun di awal gitu. Tuh kalau dibahas nanti kita sampai sore banyak lah pokoknya gitu. Tapi memang memang gitu ya. mm, Aku makanya mm, sampai sampai ngomong ke diriku sendiri ya. Angka itu bukan penentu, angka itu bukan apapun dalam hidupku. Memang bikin seneng, ya mm, kan? mm, Mendapat kepercayaan, mendapatkan followers banyak, mm, mendapatkan likes, itu seneng sih gitu. Memang mm, betul, itu mm, meningkatkan dopamin kita. mm, Tapi makanya kini perlu apa ya, perlu kesadaran penuh kan gitu. Popularitas tapi tidak diimbangi dengan self esteem yang baik juga, seperti itu juga lama-lama akan collapse juga kan, kayak iya, gitu. Jadi betul. selalu aku ingatkan juga ke diri sendiri, dan ya juga buat para klien atau siapapun di IG pun ya, aku sharing juga bahwa kita tidak ditentukan dari angka-angka itu gitu loh. Mm, Nah kalau soal ya tadi dia orang nggak nggak berusaha, nah itu pengennya cepet doang, pengennya sekali langsung beres ya kan. mm, Padahal aku dulu juga bikin konten dari nol juga. Yang Hope Psychology Center tuh dulu aku bikin sendiri kontennya mm, gitu. mm, Sama yang akun aku Jessie.psikolog itu juga mm, aku bikin baru untuk professional uh, professional life aku. mm, Nah itu juga aku dari nol. Maksudnya itu bukan, sebenarnya bukan account pribadi gitu loh. mm. Bener-bener dari nol views gitu. Oke. Tapi ya Gue cek, kadang-kadang memang gue sambil cek Instagram lu ya. Apa? Jesse? boleh. Jessie.psikolog. Jesse.psikolog. Oke. Jesse.psikolog ya. As Followers a follow C. followersnya 105.000. Nih buat Anda yang dengerin atau yang nonton nih ya, coba cek di Instagramnya Jesse ini, Jesse.psikolog. Itu followersnya 105.000. Ini berapa lama lu dapetin followers banyak ini? Uh, kayaknya deh. Kayaknya ini baru bukanya 2021 deh. Ya, berarti setahunan kan? Setahunan bisa dapetin ini cepet Setahun. cepet sih ini. Tapi gini, yang jadi Ya, concern yang harus diperhatikan, dia dapetin ini nggak kenapa? Dia rajin bikin konten, nggak post masalahnya, iya kan? ya. Kalau nggak dibikin, kontennya juga tidak akan ada yang melihat. Orang udah Iya. dibikin aja belum tentu ada yang melihat, ya kan? Apalagi lu nggak bikin sama sekali Apalagi atau tidak pernah dibikin. iya. Siapa yang mau melihat kan gitu. Apa lu bikinnya jarang-jarang? Nah itu kan lebih ini lagi. Ya, Iya, ya, makanya betul. memang memang ini sih memang harus, aduh gimana ya? Gue sih selalu bilang apapun itu ya yang lu lakukan, apalagi kalau gini di Indonesia itu kan apa-apa, oh kalau jadi entrepreneur itu kan over glorified entrepreneur juga, gue kadang suka gak setuju sih di Indonesia ya. Lu harus jadi entrepreneur. Iya, Kadang-kadang lu kalau memang nggak bisa jadi entrepreneur, lu kerja sama orang di kantoran, ya it's nggak okay, salah. nggak masalah gitu kan. Iya, Ya tapi gitu, ketika lu masuk ke dunia, lu harus jalanin sendiri, lu nggak digaji sama orang lain, nggak ada orang yang menggaji lu, ya mental-mental seperti itu nggak bisa dipakai sih. Lu nggak bisa dikit-dikit pakai excuse capek lah, mental health lah, or whatever. Kalau nggak ya itu nggak jalan, nggak ada progresnya. ya, betul. Um, yang penting adalah kita bagaimana tahu kapannya dia. Menurutku sih ya. Sebenarnya kalau memang kayak capek gitu, ngerasa capek itu ya wajar ya, Pasti, manusiawi ya. pasti, pasti. Kayak 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 misalnya kalau Andri produksi podcast gini aja pasti ada rasa kadang titik jenuh, ini mau dibawa kemana sih, atau seperti apa, mungkin ada titik hopeless juga, tapi kan nggak berhenti gitu loh, tapi istirahat gitu. Iya, Nah betul. jadi
harapannya adalah kita bukan menggunakan si mental issue ini sebagai oh karena aku ini nih moody makanya aku nggak bisa konsisten. Nah itu alasan gitu loh. Kalau kamu sudah tahu itu alasan Iya. kamu nggak konsisten, gitu. Hmm. Kalau moody itu alasan kamu nggak konsisten, gimana caranya untuk mengatasi si moody itu? Kalau ganggu banget, berarti kan perlu mungkin psikiater, psikolog. Tapi kalau nggak, Iya. coba dia bikin jadwal, ya Hmm. kan? Atau pakai reminder, atau gimana lah gitu loh. Ya, jadi bagaimana kita mengusahakan itu kan Hmm. sebetulnya. Hmm. Gitu. Aku dulu juga pernah, aku setuju kayak soal tadi entrepreneur itu ya. Dulu waktu kuliah aku udah mulai jualan kok. Jadi Hmm. waktu Hmm. mulai ya semester 5 lah waktu kuliah itu aku udah mulai jualan karena aku pengen S2 dan ketika S2 berhasil nih dengan jualan Hmm. aku Hmm. bisa S2 dengan biaya sendiri gitu. Hmm. Hmm. Nah, itu waktu S2 udah pada nanya, kan teman-teman biasanya yang S2 itu resign ya dari kantornya terus Ya. ngambil profesi psikolog gitu. Hmm. Hmm. Jadi kayak mereka kebanyakan kehilangan pekerjaan mereka gitu. Hmm. Nah, terus setelah itu mereka nanya, gimana sih kok bisa sih kamu sambil kerja, bahkan sambil biayain kuliah ini kamu bisa sambil kerja, oh iya jualan gini-gini, oh iya, terus gimana ya caranya, ya kayak tadi ya, belum mulai, terus nanya, nggak apa-apa sih gitu, dikasih tips and trick dan lain-lain, tapi setelah itu uh, besoknya misalnya terus nanya lagi, terus aku nanya, apakah tokonya udah dibuka belum, maksudnya maksudnya jualannya udah mulai belum gitu loh, Hmm. belum mulai gitu. Iya. Jadi kalau tanya jualan apa yang bagus, jualan yang dimulai ya, jualan yang dibuka gitu loh, Bener. toko yang dibuka Bener, gitu kan. bener. Bisnis yang bagus itu adalah bisnis yang lu jalanin, bukan bisnis yang lu tanya-tanyain doang. Betul, betul gitu. Jadi Iya, makanya aku nggak setuju sih kadang-kadang, makanya karena konten aku kan isinya tentang self love ya, iya, tentang iya, self iya. compassion, Hmm. tentang mental health itu kan sangat identik dengan itu ya, memeluk Hmm. kerapuhan diri. Tapi aku juga banyak sharing tentang bagaimana aku berjuang loh. Aku sampai di titik ini aku nggak terus duduk manis bertopang dagu gitu kan, nggak usaha sama sekali. Oh enggak, aku kalau ada keinginan aku akan gas dan akan fokus ke arah itu gitu. Dan Hmm. bahkan ada hal-hal yang aku korbankan ya, yang memang aku drop aja udah gitu. Setiap tahun aku punya planning, setiap bulan aku punya planning, nggak kayak gitu. Self love itu nggak terus kita enak-enak dan nggak ada arah gitu. Nah, Iya. biasanya ada yang salah kaprahnya di situ. Dan memang itu memang sudah satu paket resiko sih dari konten psikoedukasi menurutku ya. Hmm. Karena kita nggak bisa jelasin semua kan, kalau di sosial media kan konten Betul, tuh cuma sepotong-sepotong, kalau panjang kan kuliah 4 tahun ya. betul, betul, betul. Jadi memang mau nggak mau sounding terus aja. Iya, iya, betul, betul. Dan sayangnya kalau yang gue lihat nih gini nih, banyak orang itu tidak mau menyerap ilmu itu secara the whole context. Pengennya tuh ya gitu, balik lagi kan, si pengennya simple, oh dari satu postingan sepotong-sepotong udah langsung menyimpulkan, oh harus begini ya. Oh dari postingan yang mungkin cuman beberapa detik doang, oh ternyata gua harus begini nih. Oh ini ternyata yang benar begini. Padahal sebenarnya itu mungkin part part dari satu konteks yang besar banget dan lu tuh harus memahami dulu kerangka berpikirnya tuh dari mana gitu loh, step-stepnya. Kalau enggak ya Betul, tadi-tadi betul, dimakan mentah-mentah akhirnya ya balik lagi ya self diagnose. Oh gua bipolar nih, oh gua mood swing nih. betul, betul. Dan bahkan banyak, makanya aku nggak pernah menerima konsultasi lewat DM ya. Oh Karena iya. tanggung jawabnya berat. Mhm. Pertanyaannya satu kalimat, mintanya sembuh gitu loh. Nah, Iya, maksudnya iya, 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 iya. aku habis putus dari pacar, gimana cara melupakan? Itu kan pertanyaan satu kalimat ya. Hmm. Cocoknya ditanyakan ke majalah atau rubrik ya. Q&A kayak gitu gitu. Iya, Kayak nggak cocok kalau kita tanyakan dalam bentuk pengen konsultasi, pengen sembuh kan nggak bisa juga gitu. Makanya aku hmm, nggak pernah mau nerima konsultasi lewat DM karena nggak tahu konteksnya. Nah, betul. seringkali orang-orang yang tanya gitu itu mintanya jawaban instan, gimana caranya mengatasi gangguan kecemasan, tapi nggak pernah mau cari akar masalahnya. Ini Hmm. masalahnya sih. Hmm. Maksudnya menurutku masalah semua orang ya, Hmm. maunya solusi, tapi tanpa tahu mencari akarnya apa gitu. Iya, Kayak betul. contohnya misalnya kita sakit perut gitu, ya udah minum obat mah aja, obat asam lambung, obat lambung aja. Hmm. Ya reda sih, tapi belum tentu itu loh Hmm. sakitnya, Iya, gitu kan. iya. Belum tentu sakitnya asam lambung kan. Bisa aja hal yang lain yang lebih serius, atau mungkin ya karena telat makan aja, atau karena apa gitu.
Nah, kadang-kadang hal-hal seperti itu yang dicari mungkin di orang Indonesia kita masih sangat PR banget ya untuk hal ini, terutama dalam mental health itu kita nggak bisa hanya sekedar mencari solusi tanpa mencari akar penyebab gitu. Iya. Hanya solusi tips and trick itu nggak semuanya bisa dikasih tips and trick nggak Iya, semuanya benar. cepet gitu kan, harus dicari dulu kenapa Mm-mm. gitu. Benar, 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 benar. Ya itu tadi, satu konten, satu informasi belum tentu untuk 1 juta orang. Ya, Beda-beda betul. masalahnya, beda case, beda latar belakang, beda karakter orangnya, beda ya banyak macam-macam sebenarnya faktor-faktornya kan. Makanya ya kadang-kadang nggak bisa dimakan mentah-mentah sih. Ya but anyway, Betul. gue sih senang ngobrol sama lu Jess. Ini sebuah obrolan yang harusnya kalau buat Anda atau yang dengerin atau nonton nih ya, ini harusnya sih bisa mendapatkan insight ya. Kalau mental health itu bukan berarti selalu menjadi sesuatu excuse yang oke, gue lagi males nih sebenarnya nih. Kalau kadang-kadang orang lagi males kan kadang-kadang badannya tiba-tiba quote unquote jadi sakit ya. Jadi males gerak ya. Nah, bukan itu yang bisa dijadikan alat jadi excuse gitu buat lu akhirnya mager, males gerak gitu ya. Tapi ya you need do something lah kalau memang lu punya goals ya. Itu pun juga kalau lu punya goals, kadang-kadang juga ada orang yang nggak punya goals. Itu juga jadi problem sih. But gini, kalau misalnya nih, ini sekalian lu juga bisa promosi nih. Kalau Jesse ini kan tadi kan ada Hope and Psycholog juga ya di ininya dia. Lalu dia juga ada di Ikigai Consulting. Ini gue harus ada pesan sponsor juga soalnya dari Flavia. Ya, ya. Kenalin sama Kak Flavia nih soalnya, Bapak Andri. Iya, dari Flavia. Jadi kalau mau konsultasi sama Jesse itu bisa ada di dua tempat itu. Lalu ada di tempat lain juga nggak sih atau gimana? Ya, di Hope Psychology Center dan Ikigai Iya di di Ikigai. situ. Iya, jadi di situ kalau yang gue lihat kadang-kadang di itu suka ada promo-promo gitu konsultasinya, harganya di diskon. Nah, siapa tahu memang lu butuh banget gitu ya. Lu butuh banget dan lu memang ya butuh ahli biar lu nggak self diagnose atau bukan karena katanya kata si ini kata si itu. Ya lu bisa ke websitenya Ikigai dan ini ya Hope and Psychology Center, nanti gua taruh linknya juga di description, bisa klik di situ. Harusnya sih bisa nolong banyak ya daripada lu tersesat dan tak tahu jalan pulang. Iya, betul. Iya kayak gitu. Oke deh Jess, kali lagi thank you ya buat ngobrol-ngobrol ya tentang mental health. Gua close dulu lah ya untuk Talk to Talk podcast episode kali ini. Gua Andri dan Jesse mohon pamit. Kita jumpa lagi di Talk to Talk podcast episode berikutnya. Bye.